Aku Dewi, IQ 228, satu-satunya pewaris keluarga Lu. Pengingat dari Strawberry Ginger. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Aku adalah pewaris sejati keluarga kaya yang hilang dan kini kembali. Saat kepala pelayan membawaku kembali ke rumah mewah itu, pewaris palsu itu menamparku sampai linglung. Dan orang ini, pecandu novel web, adalah saudaraku, tuan muda keluarga Lu dengan IQ 80. Pembantu ini namanya Indah. Dia menyusup ke ruang bersalin di tengah malam dan menukar anak perempuannya sendiri dengan pewaris keluarga terkemuka. Dewi, kamu pikir cerita pewaris sejati versus pewaris palsu itu bisa jadi benar? Soalnya, jujur saja, kamu juga nggak kelihatan seperti keluarga bagiku. Jangan-jangan kamu jenis pewaris palsu yang mencuri identitas orang ya? Dewi, hei, aku cuma bercanda. Kamu nggak akan mukul aku karena itu, kan? Kurangi scrolling nggak pikir itu, dan baca buku beneran saja. Kalau enggak, kalau otakmu dibiarkan nganggur, bakal jadi berkarat sampai nggak ngerti bahasa yang jelas lagi. Turunkan semua medali itu dari lantai atas, aku mau dibuang. Baik, Nona Dewi. Dewi, tapi ini semua penghargaanmu. Bagaimana bisa kamu buang begitu saja? Pesta ulang tahunku besok, aku mau ceriain tempat ini sedikit. Kok sayang banget kalau cuma dibuang? Tapi ini catatan keunggulan putri kita yang berharga. Betul. Oh iya, Rina, karena Dewi kita begitu luar biasa, gimana kalau kita umumkan di pesta ulang tahunnya bahwa dia akan mengambil alih perusahaan? Oke, terserah kamu sayang, asal gadis kita senang. Pewaris palsu yang licik berpura-pura menjadi pewaris sejati selama 18 tahun. Setelah ketahuan, berakhir jadi makanan anjing. Kamu, matikan novel sampah itu. Kamu nggak pernah serius, lihat keadaanmu sekarang. Kenapa kamu nggak bisa lebih seperti saudarimu? Ya, ayah, kamu benar. Dasar anak kurang ajar. Ibu dan ayah selalu pilih kasih dengan Dewi. Mereka nggak pernah peduli padaku, dan sekarang mereka juga menyerahkan perusahaan padanya. Andai saja Dewi itu pewaris palsu, maka aku bisa buat dia minggat dari keluarga Lu. Aduh. Ah, yang bener aja. Kenapa pewaris sejatinya belum muncul juga? Bapak, ini anak perempuanku Siti. Cuma karena dengan pesta ulang tahun Nona Dewi banyak yang harus disiapkan, aku panggil dia untuk bantu urusan kecil-kecilan. Kebetulan yang luar biasa sungguh, anak perempuanku Siti mirip banget sama bapak. Dia benar-benar mirip banget sama aku. Dewi adalah pewaris palsu. Sekarang pewaris sejatinya sudah muncul. Dewi, bertahun-tahun kamu menginjak-injak aku. Ibu dan ayah selalu memanja kamu. Tunggu saja besok di pesta ulang tahunmu, saat aku menempatkanmu pada tempatnya. Ibu Chloe, Nyonya Lu, ibu punya anak perempuan yang luar biasa. Ibu bisa pensiun dini dan menikmati hidup. Terlalu baik, Bapak Santoso. Bagi saya, punya anak perempuan seperti ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Dewi. Dewi Lu. Hari-hari indahmu sudah berakhir, semuanya dengarkan. Dewi Lu adalah penipu, dia tidak berhak berada di sini. Dasar anak kurang ajar, tingkahmu yang biasa saja sudah cukup buruk. Hari ini adalah pesta ulang tahun saudarimu. Masih saja kau lakukan ini, satu kata lagi dan kau keluar. Ini pesta ulang tahun saudarimu. Kau terlambat ya sudah, tapi omong kosong apa ini? Ayah, ibu, selama ini kalian berdua tidak tahu apa-apa. Dewi Lu bukan anak perempuan keluarga Lu kita. Dia adalah pewaris palsu yang mencuri tempatnya. Dan Siti yang di sini ini adalah anak perempuan kalian yang sebenarnya. Cukup, ayo Lu, hentikan. Saya pangkarakan yang sebenarnya. Si sayang kecil ini, anak pungut, tidak pantas mendapatkan pesta ulang tahun semegah ini. Pesta ulang tahun ini seharusnya untuk saudari saya. Ayo Lu, kau terlalu banyak baca novel pewaris asli versus palsu. Itu merusak otakmu. Kau bilang aku palsu. Ya sudah. Ini pesta ulang tahunku. Aku sudah muak dengan ulahmu yang biasa. Sekarang, bawa orang-orangmu. Dan pergi, sekarang juga. Mulai takut ya? Mau mengusir kami? Semuanya lihat, ini putri asli keluarga Lu. Dia terlihat hampir persis sepertiku. Tapi kamu tidak terlihat mirip aku sama sekali. Tunggu, sekarang setelah kulihat dari dekat, Ayu dan gadis ini memang mirip. Iya, mungkinkah putri sulung keluarga Lu ternyata tertukar sejak lahir? Mereka memang, Ayu dan dia memang terlihat cukup mirip. Kalian berdua memang lebih mirip saudara kandung. Ayah, ibu lihat, bahkan Dewi sendiri mengakuinya. Kenapa kalian tidak usir penipu ini saja? Hentikan omong kosong ini. Aku membesarkan Dewi sendiri sejak dia kecil. Apakah dia putri kandungku sendiri masih harus ku tahu?
kamu akan minta maaf kepada Dewi sekarang juga. Ayu, kamu tidak bisa hanya karena orang luar mirip denganmu menfitnah Dewi. Bagaimana bisa kau tega membiarkan putrimu sendiri menderita di luar sana selama bertahun-tahun? Seperti yang kuduga, semuanya benar, persis seperti di novel. Orang tua selalu memanjakan pewaris palsu dan menyia-nyiakan yang asli, tidak mungkin. Selama aku di sini, aku akan menghancurkan trop ini. Ayu, saat aku bilang kalian berdua seperti saudara, itu karena otakmu. Jelas tidak setingkat denganku, hanya karena seseorang memiliki wajah yang mirip denganmu. Kau berani menuduhku tanpa dasar? Kamu, simpan saja. Penampilan hanyalah satu hal. Jika kamu tidak mengembalikan milik Siti semuanya hari ini, aku akan mengembalikanmu ke tempatmu. Oh, benarkah? Aku ingin melihat bagaimana rencanamu mengembalikanku ke tempatku. Kamu berani menantangku? Baiklah, kamu minta bukti, kamu dapat bukti. Ayu, kalau punya bukti tunjukkan. Kita semua orang sibuk. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai mati dan dikubur. Semuanya lihat. Coba lihat ini laporan tes DNA. Dan ini menunjukkan bahwa Siti dan aku adalah saudara kandung, Dewi. Masih ada yang mau dikatakan sekarang? Jadi ini bukti besarmu? Ibu, lihat itu? Dewi yang sudah ibu bersusah payah besarkan selama bertahun-tahun ini ditukar saat lahir oleh pengasuh, pewaris palsu, dan ibu masih mau dia mewarisi harta keluarga? Ya ampun, hasil tes DNA ada di sini. Siti adalah pewaris sejati keluarga Lu. Dewi selama ini hidup di kemewahanku selama ini. Ini dramatis banget. Buktinya ada di sini. Semua yang di sini, status sebagai putri sulung, kasih sayang orang tua kita, semua milik Siti. Sedangkan kamu, keluar dari keluarga lu sekarang juga. Sudah cukup, Ayu. Ibu dan ayah sudah membesarkan Dewi selama bertahun-tahun. Pasti mereka sudah terikat secara emosional. Asalkan aku bisa tetap di sisi ibu dan ayah, itu sudah cukup. Jadi tolong, jangan suruh Dewi pergi. Dewi, jangan khawatir. Aku tidak akan biarkan mereka mengusirmu. Mulai sekarang, kita bisa seperti saudari sejati. Ya? Kamu pikir bisa jadi saudariku? Sungguh baik hati sang pewaris sejati. Dengan sikap seperti Dewi, apa dia menolak mengembalikan yang bukan miliknya? Siti, bagaimana bisa kamu begitu saja memaafkannya seperti itu? Menurut novel, begitu kamu pulang, dia pasti akan mencoba menyakitimu. Sudah selesai pertunjukan kecilmu, kurasa kita semua sudah cukup melihat sirkus ini. Dewi, cukup omong kosongmu. Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa yang benar-benar mengendalikan keluarga lu. Satpam. Satpam di mana? Dia tidak pantas memakai adibusana. Lepaskan pakaiannya, lalu usir dia ke jalanan. Cukup. Ayo lihat siapa yang berani menyentuhku. Berhenti di situ, siapa yang berani menyentuh putriku? Coba saja. Jangan takut Dewi, ibu di sini. Ibu, apa kau sudah hilang akal? Laporan tes DNA ada di sini. Bagaimana bisa kau membela orang luar? Cukup berhenti membuat keributan. Berdasarkan satu laporan tes yang tidak berguna, kau berani mengatakan Dewi bukan putriku, aku tidak percaya. Komedi ini berakhir sekarang. Keluarkan mereka berdua dari sini. Ibu, bagaimana bisa ibu melakukan ini? Siti telah menderita selama 22 tahun. Mengapa ibu tidak bisa sedikit berbelas kasihan padanya? Seperti yang kuduga, semua yang ada di novel-novel itu nyata. Orang tua selalu memanjakan pewaris palsu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jika aku tidak kembali, ibu dan ayah tidak akan berada dalam posisi sulit ini. Dan saudaraku tidak akan begitu marah. Kurasa, aku memang tidak ditakdirkan untuk punya keluarga. Dewi adalah satu-satunya putriku. Lakukan. Jangan biarkan mereka merusak pesta ulang tahunku. Ada apa dengan Nyonya Lu? Buktinya ada di depan matanya. Tapi dia masih melindungi pewaris palsu itu. Aku sudah membesarkannya bertahun-tahun. Tentu saja ada rasa sayang. Jangan sentuh aku. Dewi Lu, Koashida akan membiarkanmu berhasil. Dewi, ibu di sini untuk membawamu pulang. Ini semua salahku. Aku yang menukar dengan Nona Sari. Kau bilang kau ibuku? Kau tidak layak. Aku tahu. Ini semua salahku. Jika kau tidak mau memaafkanku,
atau mengakuiku untuk aku mengerti. Ibu, akulah yang bersalah padamu. Dulu, akulah yang menukar. Hasa kewa hasa fushi. Kedua bayi itu. Terkejut? Aku sudah membaca lebih dari 5.000 novel. Aku tahu 100 cara untuk membongkar pewaris palsu. Dewi Lu, kau hanya karakter sampingan wanita jahat. Apa yang membuatmu pikir bisa melawanku? Ini sopir yang menukar bayi-bayi itu. Ayah, kamu mau cari alasan apa lagi? Kalau begitu, ceritakan dengan jelas bagaimana kamu menukar bayi-bayi itu dulu. Sudah. Pekerjaan sopir ini masih mau dipertahankan? Kamu ini ngapain sih membela putraku? Dan kamu keterlaluan. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu bikin kesal saudarimu lagi, tunggu saja sampai kita pulang. Ayah, tidak apa-apa. Cukup ceritakan saja bagaimana kamu menukar bayi itu. Tidak apa-apa. Ibu Sari, silakan ceritakan pada kami. Kalau kamu mengakui kesalahanmu, aku akan coba membujuk ibu dan ayah untuk memaafkanmu. Ya, Ibu Sari, berdiri dan ceritakan pada kami. Waktu itu, aku sedang di rumah sakit untuk melahirkan. Aku tak sengaja dengar para perawat menggosip. Mereka bilang pewaris keluarga Zhang juga sedang di sana untuk melahirkan. Aku kerasukan. Aku mengambil bayiku yang baru lahir dan menaruhnya di samping tempat tidurmu. Lalu aku membawa Siti pergi bersamaku. Apa? Ibu Chloe, Nyonya Lu, aku tahu aku salah. Aku hidup dengan rasa bersalah ini selama bertahun-tahun. Aku sangat menyesal. Jadi apa yang terjadi dengan anak itu? Jangan banyak omong. Siti adalah anak itu. Dan kamu adalah anak Ibu Sari. Ibu di sini untuk menjemputmu pulang. Ikut ibu pulang. Berhenti menggantungkan diri pada kekayaan dan status keluarga Lu. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Semua ini milik Siti. Kau sudah bekerja untuk keluarga lu sebagai sopir selama lebih dari 10 tahun. Kenapa baru sekarang kau mengatakan ini? Ini karena hati nuranimu tiba-tiba tergugah atau kau sedang merencanakan sesuatu? Apalagi yang bisa kurencanakan? Aku hanya melakukan ini karena Siti terlalu baik hati dan terlalu kasihan. Aku tidak ingin dia tinggal bersamaku dan menjalani hidup yang sulit lagi. Ikut ibu pulang. Aku salah telah menukar hidup kalian. Jangan terus membuat kesalahan yang sama. Ikut ibu pulang. Jangan sentuh aku. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dewi, sebaiknya kau kembali dengan Ibu Sari. Dia adalah ibumu sendiri. Kau pikir kau siapa? Keluarga lu punya aku, Dewi. Bukan tempatmu bagi anak kecil yang tiba-tiba muncul entah dari mana untuk menyuruhku melakukan ini itu. Kamu. Beraninya kamu memukul orang. Kamu tidak tahu malu. Pewaris palsu memukul pewaris sejati. Ini. Ayah, keluarlah dan hakimilah ini. Apa ayah hanya akan berdiri di sana dan melihat putri palsumu memukul putrimu sendiri? Oh, bagaimana kamu tahu aku putri palsu? Kami punya saksi dan bukti di sini. Apalagi yang bisa kamu katakan? Laporan tes DNA ini ada masalah. Tidak mungkin. Laporan ini dilakukan di rumah sakit umum. Tidak mungkin palsu. Dewi, kamu masih berjuang sia-sia. Aku bisa telepon rumah sakit sekarang untuk mengonfirmasi bahwa Siti dan aku adalah saudara kandung. Tuan muda lu terdengar sangat yakin. Pasti benar. Atau bagaimana kalau ini? Kamu juga bisa memilih rumah sakit yang kamu percayai. Aku tidak takut. Aku tidak mempertanyakan laporan tes paternitas ini. Laporan ini memang membuktikan bahwa kamu dan Siti adalah saudara kandung. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan kemungkinan lain? Mungkinkah bahwa kamu, Ayu, adalah pewaris palsu keluarga kaya yang seharusnya keluar dari keluarga lu? Adalah kamu. Dewi, apa aku baru saja membongkar kedokmu? Makanya kamu jadi kalap gini. Semuanya, dia cuma ngomong kosong. Siapa yang percaya? Apa Dewi sudah gila? Dia itu pewaris palsu, dan kami punya buktinya. Sekarang dia malah berbalik menyalahkanku, menyebut saudara kandungnya sendiri sebagai penipu. Tunggu dulu, dari tadi dia sama sekali tidak panik. Bagaimana kalau ada kejutan yang sebenarnya? Dia tidak panik. Karena dia muka tebal.
Ayu, apa kamu benar-benar anak keluarga Lu? Kenapa tidak tanya ibu? Dia yang paling tahu. Kamu masih mau menyangkal? Aku usir kamu dari keluarga lu sekarang juga. Ayo cukup lancangnya kamu. Aku mengizinkanmu tinggal di keluarga lu, bukan supaya kamu bisa mengganggu anak perempuanku seperti ini. Ibu, maksud ibu apa? Dewi benar. Kamu bukan anak keluarga lu. Kamu tidak punya hubungan darah dengan kami. Baiklah Ayu, bawa saudari kandungmu sendiri. Dan ibumu sendiri. Dan pergi dari pesta ulang tahunku. Tidak mungkin, ibu berbohong padaku kan? Ibu, katakan yang sebenarnya padanya. Karena kalian semua ingin tahu yang sebenarnya. Lebih baik aku jujur saja. Sebenarnya, dulu aku mengalami kelahiran prematur. Anakku meninggal. Hanya beberapa hari setelah dia lahir. Waktu itu, Rina melihat betapa sedihnya aku. Dia takut aku tidak akan kuat menghadapinya. Kebetulan ada bayi yang ditinggalkan di rumah sakit. Jadi kami bawa dia pulang. Selama ini kami merahasiakan hal ini dari semua orang dan memperlakukannya seperti anak kandung kami sendiri. Tapi dia, untuk memperebutkan harta keluarga, malah bekerja sama dengan orang luar untuk mengganggu Dewi. Sudah, jangan dibahas lagi. Ayu, karena yang sebenarnya sudah terungkap, aku ingin kau segera pergi. Ayah paling sayang aku kan, katakan pada mereka. Aku ini darah daging asli keluarga lu. Dewi itu, dia penipu kan? Kau sangat mengecewakan kami. Oh. Oke, sekarang aku mengerti. Dewi, jadi kau menyuap ibuku. Kau membuat ibuku berbohong bersamamu. Ini semakin menarik saja. Ibuku sendiri demi anak perempuan palsu ini bahkan mau meninggalkan anak kandungnya sendiri. Ayu, sudah kubilang berjuta kali berhenti baca novel murahan itu. Apa kau tak paham bahasa yang jelas? Kau pasti bercanda. Kau pasti menontonnya bersamaan denganku. Tapi soal mengungkap pewaris palsu, tak ada yang lebih baik dariku. Sudah kuduga, makanya aku punya kartu as di lengan bajuku. Oh sudahlah, cukup dengan omong kosong langkah pertama, rencana cadangan. Ayo sayang, ayo pergi. Ayo kau istirahat. Dewi, urus ini. Aku antar ibumu istirahat. Maksudmu istirahat? Belum ada yang selesai. Aduh, yang benar saja. Satpam, keluarkan pengacau ini dari rumahku. Ini rumah keluarga lu, bukan tempatmu buat cari masalah. Ibu, ayah, bagaimana bisa kalian perlakukan Ayu seperti ini? Lagi pula, dia masih putra kandung kalian. Baiklah, aku tahu kalian tak tahan padaku. Aku pergi. Kuharap kalian semua bahagia bersama. Dewi, Siti, bukan kau yang harus pergi. Dewi yang harus pergi. Apa yang terjadi? Nyonya Lu sudah bilang dia bukan anaknya. Kenapa dia masih bersikeras? Mungkin ada lebih dari ini? Wah, pesta ini benar-benar sepadan. Dramanya luar biasa. Ayah, aku putramu. Aku punya tes paternitas di sini. Kau... Dewi, aku akui. Kamu lebih tangguh daripada pewaris palsu di novel-novel itu. Tapi ayah yang memegang kendali keluarga lu. Aku putranya. Dan itu tidak akan pernah berubah. Apa yang kamu bicarakan? Ayah, aku tidak berbohong. Aku putramu. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Omong kosong. Penjaga. Mereka di mana? Sudah kusuruh usir mereka. Apa yang kamu tunggu? Lakukan. Ayu, kalau aku bilang kamu anak pungut, ya begitulah kenyataannya. Dan sekarang kamu menuduhku? Ayu, kamu mengaku sebagai pewaris sejati keluarga lu, bahwa kamu putra ayah. Apa kamu punya bukti? Aku... Dewi, dia sudah gila dan kamu percaya dia. Aku punya laporan tes DNA di sini. Ini buktinya. Itu pasti palsu. Itu palsu. Ayu, kamu seharian baca novel web itu, otakmu sudah rusak. Rina, kamu pasti sudah sangat putus asa. Apapun yang bergerak pasti kamu lahap. Ya ampun, Ayu dan Ibu Chloe ternyata ayah dan anak. Pertama dia anak angkat, sekarang dia putra kandungmu. Tunggu, apakah Ayu anak di luar nikah Ibu Chloe? Oh, aku paham. Dia menukar anak haramnya dengan putranya yang asli. Tapi dengan wajah seperti itu, selera Ibu Chloe unik ya. Sebenarnya, Ayu dan Rina memang mirip seperti ayah dan anak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu jelaskan ini padaku sekarang juga.
Mau dijelaskan apa? Nggak ada apa-apa kok. Ini jelas-jelas palsu. Semuanya palsu. Ayah, ini benar-benar tidak palsu. Aku pakai rambut ayah untuk tesnya. Ini benar-benar asli. Asli apa? Sampai kapan kamu mau terus begini? Sudah, sandiwara ini berakhir sekarang. Lembaga tes DNA itu semuanya palsu. Kalau begitu, ayo kita lakukan tes DNA lagi. Kebenaran akan terungkap. Aku setuju. Sudah tahu bakal ada masalah, jadi aku sudah mengatur dokter dari tadi. Dia sudah di sini untuk melakukan tes DNA untuk semua orang. Biar semua orang lihat, antara kamu dan aku, siapa yang memiliki garis keturunan asli keluarga lu. Ya, garis keturunan. Asli keluarga lu. Sayang, apakah kamu akan membiarkan anak-anak ini berbuat onar? Baiklah, pestanya sudah selesai. Oke, ayo bubar semuanya. Jangan buru-buru, karena kalian sudah melihat sampai sejauh ini, lebih baik saksikan sampai akhir. Kemarilah, lakukan tes DNA. Bapak lu? Ini dokter paling berwibawa yang bisa kucari. Dia punya akses ke teknologi tes DNA paling canggih di negeri ini. Tes di tempat, hasil dalam 10 menit. Sampai kapan kamu akan mempermalukanku? Sampai kapan? Kamu sudah sepenuhnya mempermalukan nama keluarga lu. Ayah, demi nama baik keluarga kita harus membersihkan nama kita di sini dan sekarang. Semua orang melihatnya, dan semua orang mendengarnya. Saudaraku Ayu dan putri Ibu Sari, Siti adalah saudara kandung, dan Ibu Sari telah menjadi sopir berpengalaman keluarga kami selama lebih dari 1 dekade. Ayah, untuk membersihkan nama keluarga kita, mari kita selesaikan ini sekarang. Aku bukan pewaris palsu, aku putra kandung ayah. Tepat sekali. Benar atau tidaknya, tes akan membuat semuanya jadi jelas. Menyembunyikan sesuatu hanya membuatmu terlihat lebih mencurigakan. Dan untuk Siti, mungkin dia dan Ibu Chloe harus menjalani tes paternitas. Ibu jangan takut. Ibu, mereka tidak mengatakan yang sebenarnya kan? Diam saja. Siapa ibuku tidak penting. Yang penting Rina adalah ayahku. Aku adalah pewaris grup lu. Sisanya tidak relevan. Dewi benar, jika kau ingin membersihkan namamu, maka di sini, jalani tes paternitas lagi sekarang. Kami tidak akan kemana-mana sampai ini selesai. Dokter, tolong lakukan tes paternitas pada mereka berdua di sini. Tes apa? Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku pergi. Lepaskan, kau gadis kecil. Ayah, kau harus buktikan aku putramu, aku tuan muda lu. Kamu harus membuktikan identitasku. Aku adalah putra keluarga lu. Jenius dengan IQ 80. Ayah, kenapa kamu memukulku? Apa kamu benar-benar tidak mau mengakuiku sebagai putramu? Untuk putri palsu itu Dewi, kamu mau menolak darah dagingmu sendiri? Cukup. Karena dokter sudah datang, ayo kita lakukan saja. Tidak apa-apa. Sayang, jangan dengarkan omong kosong Ayu. Dia hanya suka buat masalah. Kita tunggu dulu hasil tesnya. Untungnya aku sudah siap untuk ini. Ayahku tidak mau mengakuiku. Pasti ada alasan bagusnya. Aku perlu berpikir. Aku harus membuat ayah melihat bahwa Siti adalah pahlawan wanita sejati dalam cerita pewaris asli versus palsu ini. Bersikap baik pada pahlawan wanita adalah cara mendapatkan akhir bahagia. Ibu Chloe, hasilnya sudah keluar. Ibu, lihatlah hasilnya semua di sini. Rina, kamu membuatku muak. Kamu bikin aku jijik. Beraninya kau sentuh ayahku. Kau menukar saudara kandungku dan menggantinya dengan si bodoh Ayu itu. Kamu kirim saudaraku kemana? Aku tidak menukar apapun. Anak itu lahir mati. Itu... Dokter itu pasti palsu. Palsu. Ayah, dokternya asli. Asli, aku serius. Dasar bodoh, aku... Kamu masih cari-cari alasan. Coba pikirkan baik-baik. Apa yang terjadi waktu itu? Memang mencurigakan. Aku cuma mengalami kelahiran prematur. Masa putraku bisa hilang? Itu kamu, pasti kamu. Kamu sembunyikan putraku di mana? Aku menyalahkan diri sendiri karena terlalu percaya padamu waktu itu. Aku kerasukan. Kamu, lepaskan. Kamu sama sekali tidak percaya padaku? Begitu ya? Kalau aku bilang dia mati, ya mati. Sudah bertahun-tahun. Tenang dulu ya. Dan kamu, si bodoh ini, kamu tahu kan sifatnya. Masa kamu percaya omong kosong begituan? Ibu, kalau begitu ayo kita ke rumah sakit. Ke fasilitas tes yang profesional. Kamu dan Ayu, dan Siti, kalian semua akan menjalani tes paternitas. Mari kita lihat siapa yang berbohong.
Atau kamu yang menyembunyikan sesuatu? Dasar anak kecil, aku... Aku tantang kamu. Lepaskan aku. Belum cukupkah kamu membuat keributan? Baiklah. Terus apa kalau Ayu adalah putraku? Memangnya kenapa? Aduh. Ada apa di dalam? Ini pesta ulang tahun pewaris grup lu. Putri di luar nikah datang buat cari gara-gara. Katanya Ibu Chloe habis melahirkan membuang anaknya sendiri. Dia kehilangan putranya yang baru lahir. Meski baru pertama kali melihatnya, kenapa aku merasa sangat dekat dengannya? Ayo pergi. Apa yang menarik dari pesta keluarga kecil-kecilan ini? Kakek sedang menunggu kita. Kasih aku kotak kado itu. Hei, mau kemana? Membantu Ibu Chloe. Terus apa kalau Ayu adalah putraku? Hah? Bukankah aku sudah baik padamu selama ini? Bukankah aku sudah baik pada Dewi? Kau harus mempermalukanku sekarang. Kau telah membuatku Rina hilang muka sama sekali. Dengar Ibu Lestari, selama ini kalau bukan karena kau yang menghalangi aku sudah bisa bersama Rina secara terbuka sejak lama. Kenapa aku harus terpisah dari putra kesayanganku selama bertahun-tahun? Lalu kau, apa benar yang kau katakan tadi tentang membuang putraku? Di mana kau membuang putraku? Hahaha. Maksudmu putra kandungmu? Akulah yang membuangnya. Waktu itu, aku cuma membuangnya di samping tempat sampah. Kayaknya ada beberapa anjing liar di sekitarnya. Waduh, mungkin lengannya putus digigit atau mukanya tercakar. Mungkin bahkan kau pernah melihatnya. Mungkin di jembatan penyeberangan. Atau di kereta bawah tanah. Atau mungkin dia pengemis cacat yang mengemis di jalanan. Itulah putra kandungmu. Tidak. Tidak mungkin. Anakku. Tidak apa-apa. Rian, kau pikir aku percaya omong kosongmu? Aku mengizinkanmu datang dan buat keributan hari ini. Sebenarnya, aku sudah menemukan saudara kandungku sejak lama. Jadi kamu sudah menemukan saudaramu? Masa sih? Kamu cuma menggertak. Apa yang baru saja kamu katakan tentang meninggalkan saudara kandungku sendiri? Aku merekam setiap katamu. Ini semua adalah bukti kejahatanmu. Aku akan telepon polisi sekarang. Ibu, hentikan dia. Jangan biarkan dia telepon polisi. Bayangkan kalau kabar ini tersebar bahwa ibuku adalah seorang kriminal. Lalu bagaimana aku bisa pernah menikah masuk ke keluarga kaya? Mungkinkah Dewi benar-benar menemukan saudaranya? Itu tidak mungkin. Anak itu jelas. Tapi kalau dia pergi ke polisi, aku harus bagaimana? Dewi, kalau kamu masih menganggap dirimu putriku, kamu harus diam saja, bukan malah melawan ayahmu sendiri. Saat kamu menukar saudaraku dengan anak harammu, saat itulah kamu kehilangan hak untuk menyebut dirimu ayahku. Kamu. Sekarang aku paham. Ayahku dan ibu kandungku, mereka adalah cinta sejati. Ibuku pasti adalah tokoh utama wanita yang hamil dan kabur itu. Ibu Lestari itu cuma merebut kesempatan. Jadi begitu ceritanya? Keluargaku, kami semua tokoh utama, persis seperti di novel. Ayah, keluarkan mereka dari sini. Sekarang, keluarga asli kita akhirnya berkumpul. Kita tidak butuh Ibu Lestari atau pasangan ibu anak itu. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita banyak di rumah ini. Ayah. Bertahun-tahun Ibu Lestari memerintahmu. Dia berbuat di belakangmu. Untuk menjadikan Dewi sebagai pewaris, dia tidak pernah menghormatimu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu kamu dan keluarga kecil sempurnamu bisa menikmati reuni kalian. Kamu pikir grup lu dibangun dari nol oleh ayahmu? Pikir lagi. Grup lu adalah mahar ibuku, dukungan kakekku, yang membangunnya menjadi seperti sekarang. Rina, tidak lain adalah pemburu harta yang menikah masuk ke keluarga Jang kami. Begitukah caramu bicara pada ayahmu? Aku bunuh kau, aku sumpah. Waduh, Rina. Berani-beraninya kamu angkat tangan padaku? Rina, bawa anak-anakmu dan si sayang kecilmu itu dan keluar dari rumahku. Sekarang juga. Aku akui awal grup lu. Tak mungkin terjadi tanpa bantuan keluargamu, keluarga Zhang. Tapi grup lu yang sekarang sepenuhnya di bawah kendaliku. Coba tanya, tamu-tamu hari ini mereka semua klienku? Kau berselingkuh dengan si sayang ini. Diam-diam menukar putra kandungku. Bahkan mencoba berkolusi dengan orang luar untuk menggelapkan bisnis keluargaku. Rina, kau benar-benar tak tahu malu. Jangan jahat begitu. Segala yang kumiliki hari ini, kubayar dengan harga diriku. Keluar sekarang dan tanya.
Coba tanya klien-klien yang hadir hari ini. Siapa yang akan mereka pilih? Aku atau kau? Biar ku katakan, perusahaan Zhang sudah lama berubah. Kau mau pakai uang keluarga Zhang untuk menyimpan selir? Kukatakan padamu, tidak mungkin. Hari ini aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku, dan kau akan diusir tanpa apa-apa. Yang seharusnya diusir tanpa apa-apa adalah kau kan? Usir 2 ibu anak itu sekarang juga. Makcik Lestari, kalau saja kau mendengarku dari awal dan membiarkan Siti menjadi pewaris sejati keluarga Lu, kau dan putrimu takkan diusir oleh ayahku. Bagaimana kalau kita biarkan Makcik Lestari tinggal dan bekerja sebagai pembantu? Mengusir mereka langsung seperti ini kurang baik. Oh, Sitiku baik hati sekali. Dasar anak durhaka, setelah membesarkanmu bertahun-tahun, sekarang kau berani bicara seperti ini padaku. Seseorang, usir mereka untukku. Ayo lihat siapa yang berani. Tanpa aku di mana grup lu hari ini? Masalah apa yang bisa dibuat oleh 2 ibu anakmu itu mungkin timbulkan. Ayo, usir 2 ibu anak itu untukku. Ibu Chloe, Adi, cucu dari keluarga terkaya, membawa hadiah khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Ya ampun, cucu orang terkaya itu ternyata datang untuk memberi pewaris keluarga lu hadiah ulang tahun. Dia sangat tampan. Katanya, dia baru pulang dari luar negeri, baru berusia 18 tahun, dan sudah punya gelar Harvard. Sekarang dia sudah kembali, dia akan mengambil alih kekayaan keluargahan. Pewaris keluarga lu ternyata kenal cucu orang terkaya itu. Kenapa kita tidak dapat informasi sebelumnya? Iya. Tampan sekali. Oh, Tuan Muda Wijaya, Anda benar-benar datang. Saya tersanjung. Ibu Chloe, selamat ulang tahun. Sepertinya saya baru datang di akhir pesta. Keluarga Han dan grup Lu kami tidak pernah bekerja sama. Kenapa Adi memberiku hadiah? Dan bersikap seolah kita sudah lama kenal? Anda benar-benar datang jauh-jauh dari luar negeri. Terima kasih. Sepertinya kami belum menjadi tuan rumah yang baik hari ini. Antara kita tidak perlu formalitas. Tuan Muda Wijaya, kapan Anda mengenal putri saya? Bisa dibilang kami langsung akrab. Tuan Muda Wijaya, hari ini Anda harus menyaksikan kekacauan itu. Yang ini Iya, kemari. adalah pewaris grup lu yang sebenarnya. Ayo sapa Tuan Muda Wijaya. Halo Tuan Muda Wijaya. Waktunya kurang tepat hari ini. Saya harus menghadiri pesta kakek saya. Saya harus pergi. Oh iya, kalau kamu ada masalah, telepon aku kapan saja. Ini, Tuan Muda Wijaya, biar saya antar Anda keluar. Tidak usah. biar saya cari informasi untukmu ya. Tunggu. Dewi, katakan padaku, apakah saudaramu benar-benar mengemis di jalanan? Apakah dia masih hidup? Apakah dia baik-baik saja? Ibu, jangan takut. Aku pasti akan menemukan saudaraku. Dia sangat beruntung masih hidup. Aku yakin dia baik-baik saja. Dia masih bayi. Sendirian di luar sana, bagaimana mungkin dia bertahan? Dewi, apakah aku ibu yang tidak berguna? Aku percaya omong kosong Rina dan membesarkan putranya selama ini. Putraku sendiri, selama ini menderita di luar. Ibu, ini bukan salahmu. Kamu juga korban. Dewi, aku telah merusak segalanya untukmu. Rina mencuri bisnis dan koneksi keluarga kita. Sekarang kita harus bagaimana? Jangan khawatir soal itu. Saya yakin. Ibu Chloe, kita akan punya banyak kesempatan bekerja sama. Saya Bapak Santoso, dan mulai sekarang saya hanya akan melapor pada Anda. Ibu Chloe, aku benci pria yang menikah untuk kekayaan. Mulai sekarang, keluarga Lin saya akan bekerja sama hanya dengan Anda. Anda mencoba memanfaatkanku untuk mendekati keluarga Han. Ya, itu tergantung pada kinerja Anda. Nanti kamu sendiri yang jelaskan ke kakek, dan kamu malah kasih hadiahnya ke orang luar itu. Ayo pergi. Hati-hati Bapak Wijaya. Rina, pulangnya kita pindah ke rumah mewah keluarga lu. Siti selama ini cuma numpang di kamar kecil itu. Sangat kumuh. Siapa yang suruh kamu buat masalah di pesta tadi? Kamu sudah benar-benar memalukanku. Ya, Tenang dulu. ayah, kami sedang membantumu. Apa ayah mau hidup selalu di bawah belas kasihan orang lain? Aku sudah lama muak dengan Dewi dan Ibu Lestari yang menyuruh-nyuruhmu seperti itu. Betul.
Kita harus buat Ibu Lestari paham bahwa akulah kepala keluarga lu. Tanpa aku, 2 ibu anak itu bukan apa-apa. Benar. Dan ayah, menurutku ayah hebat. Ayah persis seperti pemeran utama pria yang sangat berkuasa dan berpengaruh, yang mandiri dari novel-novel itu. Sekarang, ayah dan ibuku bisa kembali bersama. Sungguh. Tentu saja, dan saudariku, Siti adalah pemeran utama wanita di novel-novel itu. Seluruh keluarga kita ditakdirkan jadi tokoh utama. Bapak Wijaya yang tadi di sini, dia mungkin datang mencari saudariku. Dia hanya salah mengira pewaris palsu sebagai harta yang asli. Keluarga lu kami tidak pernah punya hubungan erat dengan keluarga Han. Kunjungannya hari ini memang mencurigakan. Ayah! Kenapa? Bapak Wijaya pergi, bisa tidak ayah perkenalkan aku dengan dia? Dia sangat tampan. Aku sekarang adalah pewaris kaya. Bisakah aku menikah masuk ke keluarganya? Kak, aku bisa bantu kakak memenangkan hatinya. Sungguh? Kak, dengarkan aku. Aku sudah baca lebih dari 10.000 novel. Aku tahu persis apa yang disukai pewaris kaya seperti dia. Percayalah, tidak akan salah. Dengan kakak di sini, aku yakin bisa memenangkan hati Bapak Wijaya. Ayah, begitu aku menikah masuk ke keluarga Han, aku akan pastikan semua bisnis mereka berjalan melalui kita. Bagus. Itulah anak-anakku. Tentu saja. Rina, lihatlah kedua anak ini sangat berdedikasi membantumu. Luar biasa. Dengan dukungan keluarga Han, ditambah koneksi yang kubangun selama bertahun-tahun dengan keluarga Zhang, aku bisa jadi konglomerat papan atas. Nanti lihat siapa yang berani meremehkanku. Mungkin tangannya digigit putus atau wajahnya tercabik-cabik. Dia mungkin ada di surga atau di jalanan, atau mungkin dia seorang pengemis cacat. Tidak. Jangan ambil bayiku. Ibu mimpi buruk lagi? Aku bermimpi saudaramu diserang anjing liar. Wajahnya tercabik-cabik dan kakinya digigit putus. Dia mengemis di jembatan layang. Aku takut. Aku takut dia menderita di luar sana. Ibu, saudaraku orang baik. Dia akan diberkati nasib. Dia akan baik-baik saja. Dia masih sangat muda. Dia ditinggalkan tepat setelah lahir. Bagaimana dia bisa bertahan sendirian? Aku sudah bermimpi buruk berhari-hari. Mimpi putraku menderita. Tidak, ini tidak bisa terus begini. Ibu, sebenarnya aku sudah menemukannya. Apa katamu? Di pesta sebelumnya. Bukankah aku sudah menyebutkannya? Ibu juga melihatnya. Keadaannya sangat baik. Maksudmu? Adi? Bukankah dia cucu orang terkaya di kota? Bagaimana mungkin dia putraku? Ibu, aku tidak akan berbohong padamu. Bagaimana kalau kita panggil dia ke sini? Tes paternitas tidak berbohong. Benarkah? Aku terlihat oke pakai ini, akan tidak pantas. Aku harus beli apa untuknya? Aku akan cari sesuatu. Ibu, aku bawa Adi. Dia terlihat... Dia benar-benar mirip dengannya. Ibu Chloe, ada apa? Kamu butuh bantuanku? Aku ingin kamu berpura-pura jadi saudaraku, sampai aku temukan saudara kandungku. Itu akan menenangkan pikiran ibuku. Kalau kamu tidak nyaman, aku bisa cari orang lain. Aku cuma ingin ibuku tahu kalau saudaraku baik-baik saja. Aku akan lakukan. Aku bilang, aku akan lakukan. Aku tidak pernah menyangka Adi benar-benar mau membantuku. Aku cuma butuh dokter untuk membantuku memalsukan laporan tes DNA. Lalu ibu mungkin tidak akan dihantui mimpi buruk lagi. Diam-diam aku akan terus mencari saudaraku. Ibu, sebenarnya, aku juga sedang mencarimu. Wah, Adi cepat sekali masuk peran begitu cepat. Dia sudah memanggilnya ibu. Ibu, lihat, kan ku bilang saudaraku baik-baik saja. Tuan Muda Wijaya, Ibu, ikuti aku. Oke, ayo pergi. Pertama, bawa koperku ke kamar utama. Lalu renovasi kamar ini sesuai dengan spesifikasiku. Kamu tidak boleh masuk, kata Nona Chloe. Ini rumah keluarga lu. Kamu digaji keluarga lu. Berani-beraninya menghalangi aku. Tidakkah kamu tahu aku ini putri kandung ayah? Pewaris sejati. Dari keluarga lu. Dewi, dia cuma mencoba mengintimidasi kalian. Orang seperti dia perlu diberi pelajaran. Begitulah selalu ceritanya di novel. Nah, hari ini,
Aku akan memberi pelajaran pada pembantu kurang ajar ini. Siapa yang beri kamu nyali untuk menerobos masuk ke rumahku dan memukul orangku? Aku akan pukul dia sekarang juga. Coba hentikan aku. Beraninya kau pukul Dewi. Kamu benar-benar karakter sampingan wanita jahat. Kamu cuma cemburu karena saudariku adalah pewaris sejati. Hei, kalau begitu aku pukul kamu juga. Beraninya kau pukul kami berdua. Aku akan minta ayahku mengusirmu. Si putri dan putra, berani-beraninya menerobos ke sini. Berani-beraninya mengusirku. Aku akan telepon polisi sekarang karena masuk tanpa izin. Villa nomor 18. Ada 2 orang yang masuk tanpa izin di sini. Kirim seseorang untuk menanganinya. Tidak apa-apa, jangan takut. Orang sejahat dia akan mendapat balasannya. Ibu, ayah, Dewi memukulku dan saudara laki-lakiku. Bahkan mengancam akan mengusir kami keluar dengan terhina. Rina, Dewi, beraninya kalian? Siti adalah putri kandungku. Dia akan pindah ke rumah keluarga lu sekarang. Kalian tidak punya hak bicara. Kau bawa pacar kecilmu dan anak-anak di luar nikahmu ke rumah kami? Tak tahu malu sekali kau? orang tuamu akan bercerai. Aku akan menjadi nyonya lu yang sah. Atur nada bicaramu. Dewi, kau yang seharusnya meninggalkan keluarga lu. Benar, dalam drama tentang pewaris asli dan palsu, inilah momennya ketika kepala rumah tangga bertindak dan mengusir si pewaris palsu, si parasit di sarang. Kau bawa 1, aku usir 1. Kau bawa 1 keluarga, aku usir seluruhnya. Sesederhana itu. Bapak Santoso bawa dan kemas semua barang Dewi dan Ibu Lestari. Kemas semuanya dan buang semuanya ke jalan. Bagaimana kau melakukan di sini? Aku sudah kirimkan surat cerai padamu. Untuk apa kau kesini? Aku tak ingin melihatmu lagi. Kau ingin memecah belah grup luku? Jangan harap. Di dunia ini, tidak ada yang namanya grup lu. Semua itu adalah mahar ibuku. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Ada perjanjian pranikah. Kau tak bisa menyentuh sepeser pun aset keluarga ibuku. Kalau begitu, aku tidak akan setuju untuk bercerai. Aku akan bawa anak-anakku dan tinggal di rumah ini. Dan aku juga. Kalau begitu, berikan saja rumah lama Dewi padaku. Aku akan ambil itu. Baik, apa yang kalian lakukan hanya berdiri di sini, bersihkan kamar untuk nona muda. Apa kau kesini hanya untuk menjijikan semua orang? Ibu Lestari, kau ingin bercerai dariku? Mudah. Antara kau diusir tanpa apa-apa, atau kau terima aku pindah dengan Rian dan anak-anakku untuk tinggal di sini. Rina, Kau tak tahu malu. Dengar Ibu Lestari, sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Putra kesayanganmu itu, semakin lama kau menunda di sini, semakin menderita dia di luar sana. Kau coba gunakan saudara kandungku untuk mengancam ibuku? Bukankah sudah kukatakan aku sudah menemukan saudara kandungku? Mustahil. Sungguh pemandangan. Ada apa? Bapak Wijaya, apa yang Bapak lakukan di sini? Oh, Bapak bahkan tidak memberitahu saya. Saya yang akan urus ini. Minggir! Bapak Wijaya, Anda kesini untuk membahas kemitraan dengan grup lu, benar kan? Kalau begitu Anda harus bicara dengan saya. Dewi dan krunya tidak punya suara. Ibu Chloe, Anda ingin bermitra dengan saya? Tentu saja. Dewi, apa yang sudah saya katakan? Kamu adalah pemeran utama wanita. Dan sekarang, di saat krisis, pemeran utama pria membuat entry grant-nya. Saya rasa kamu benar. Ayo sayang, masih berpikir. Dia adalah protagonis dalam novel. Bapak Wijaya, bukankah Bapak berjanji untuk bermitra dengan saya? Anda tidak punya suara dalam hal ini. Nah, Ibu Chloe, seperti yang Anda tahu, mitra bisnis grup Han dipilih dengan cermat. Hakai sebenarnya tidak membutuhkan Anda. Ah, ayolah Bapak Wijaya, saya benar-benar tulus di sini. Nah, Ibu Chloe, skandal di keluarga Anda itu, bisakah Anda menanganinya? Maksud Anda ingin saya mengusir anak-anak saya sendiri keluar dari rumah? Anggap ini sebagai peringatan yang adil, karena aku tidak mau ada bom waktu di tanganku. Ayah, kamu masih belum mengerti. Bapak Wijaya ingin kamu menceraikan Ibu Lestari. Dan memulai keluarga baru dengan ibuku. Benar, itu yang kamu katakan. Aku butuh jawaban, dan segera. Ibuku pasti akan menceraikanmu. Aset keluarga Jang kami. Kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Aku akan pastikan semua media di dunia tahu. Kamu akan jadi berita utama setiap hari. Dewi, kamu berani mengancam ayahmu sendiri? Saat kamu membawa pacarmu dan anak-anakmu ke depan pintu ibuku untuk menghinanya, apa kamu pikir aku tidak akan membalas? Aset keluarga yang ditinggalkan ayah Ibu Lestari membentuk mayoritas saham grup lu. Aku tidak bisa begitu saja melepaskannya. Tapi kapal keluarga Han itu besar. Aku juga tidak bisa melewatkan kesempatan itu.
Karena bapak lu tidak bisa mengambil keputusan, kami di grup Han tidak tertarik bermitra dengan orang yang pelin-pelan. Bapak Wijaya, tunggu Bapak Wijaya. Aku sudah mengambil keputusan, Ibu Lestari. Aku menceraikanmu sekarang juga. Siapa yang mau harta kecilmu yang menyedihkan itu? Bapak lu, itu langkah yang cukup berani. Kalau begitu aku tunggu kabar baikmu. Surat cerai sudah siap, bersama dengan pembagian aset, Bapak Santoso. Ibu Lestari, kamu simpan saja harta kecilmu yang menyedihkan itu. Begitu aku amankan kemitraan dengan grup Han, aku akan punya semua yang kuinginkan. Kamu datang menemuiku hari ini untuk menanyakan asal-usulmu sendiri. Kakek, apa kamu akan memberitahuku? Benar. Aku mengangkatmu dari panti asuhan, tapi siapapun dirimu, kamu adalah pewaris keluarga Han kami, apapun alasannya. Orang tua kandungmu adalah mereka yang meninggalkanmu. Di suatu tempat di dunia ini, jika ibuku dalam kesulitan, aku harap ada yang menolongnya juga. Seperti aku butuh pertolongan sekarang. Dewi, ayo, cepat, sekarang juga. Pergi siram air ini ke kepala Adi. Dia pasti tidak akan melupakanmu setelah itu. Nggak mungkin, emang beneran bakal berhasil? Ya. Bapak Wijaya, apa Bapak kesini buat dukung aku? Wah, terima kasih banyak. Anda kan... Kita pernah ketemu di pesta makan malam sebelumnya, lupa ya? Yang bilang kalau Anda ganteng banget? Iya. Kenapa dia nggak mau lihat aku sama sekali? Dewi, kenapa kamu nggak mau dengerin aku? Cowok-cowok kayak dia, anak-anak orang kaya, mereka paling suka cewek-cewek culun. Yang paling penting buat kamu sekarang adalah membuat kesan yang mendalam padanya. Jangan sampai Dewi dengar, dia mau nyuri taktiku. Kita bicara di rumah nanti. Oh, Dewi. Kamu pikir sampai otakmu yang cantik itu panas? Pasti tidak akan bisa menebak rencanaku yang brilian ini. Soalnya aku belajar semua ini dari membaca novel. Ditandatangani. Baiklah, sekarang ibuku sudah bercerai denganmu. Sekarang ambil sampahmu dan minggat dari rumahku. Memangnya ada yang bisa dibanggain? Justru aku yang khawatir kalian berdua mau memanfaatkanku. Bapak Wijaya, sekarang aku sudah bercerai. Aku akan segera menikah dengan Rian, maka kedua anak ini akan resmi menjadi anak-anak sahku. Aku akan segera membuat pengumuman resmi. Ibu Chloe, ini masalah keluarga ibu. Tidak perlu melaporkannya padaku. Bagaimana dengan kemitraan kita? Bawakan aku proposalnya, baru kita bicara. Saya mengerti. Bapak Wijaya, gimana kalau begini? Saya akan pulang sekarang juga dan menyuruh karyawan saya bekerja siang malam untuk menyelesaikannya untuk Bapak. Bagus. Sekarang tolong keluarlah dari rumahku. Ayo pergi, ayah akan belikan kamu rumah besar. Siapa sih yang mau tinggal di tempat kumuh kayak gini? Cih. Aku juga akan pergi. Nona Chloe, hasil tes paternitas sudah keluar. Hasilnya mengonfirmasi bahwa Bapak Wijaya memang putra kandung ibu. Ibu, lihat ini. Lihat, apa yang sudah kukatakan. Dia saudara kandungku. Ini benar, dia benar-benar putraku. Ini sempurna. Aku bahkan tidak sempat bicara dengan Adi tadi. Aku tidak tahu apa yang dia suka. Dewi, tentang ini kamu tidak boleh memberitahu ayahmu. Kalau tidak, ayahmu tidak akan membiarkannya begitu saja dan akan membuatnya mendapat banyak masalah. Jangan khawatir, Ibu. Adi ada di pihak kita. Bapak Wijaya benar-benar anak ibu. Dimengerti. Kita hanya membutuhkannya untuk membuat palsu tes DNA. Dokter ini benar-benar serius. Tentang pesta ulang tahun bos kami, Ibu Chloe tadi malam, berita tentang putrinya yang membuat kejadian. Kalian lihat? Iya, aku tidak pernah menduga kalau Ibu Chloe punya dua putra. Orang kaya memang aneh. Dan tadi, aku lihat Ibu Chloe mengeluarkan pernyataan. Dia melepas kekayaan keluarga lu untuk menikahi si sayang itu. Dan coba dengar, dia akan mengakui anak-anak itu secara publik sebagai anaknya sendiri. Serius? Apa yang salah dengan seleranya? Maksudku sungguh. Ibu Chloe, kami hanya... Lupakan. Karena kalian semua sudah melihatnya, biar kumumumkan sesuatu. Perusahaan kita, secara resmi berganti nama menjadi Grup Jang. Perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan internal segera. Kamu yang terbaik, bos! Mulai sekarang, panggil aku Presiden Jang. Aku akan memakai nama keluarga ibuku. Hari ini juga menandai hari Grup Jang didirikan.
Ganti papan namanya dulu. Dewi, lihat ini perusahaan keluarga kita. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Nona Lu yang sah. Setelah 22 tahun penuh kesulitan, akhirnya aku masuk ke kalangan atas. Jadi katakan padaku, posisi apa yang bisa kudapatkan di perusahaan ini? Ayah ingin aku jadi direktur sebelumnya. Tapi aku benci bekerja. Setidaknya kamu harus jadi direktur. Hei, tapi bukankah ayah bercerai? Dan melepas aset keluarga lu? Lalu, bisakah aku tetap di perusahaan? Kamu memang tidak mengerti ya. Yang dia lepaskan hanya beberapa saham pemberian keluarga Zhang. Tapi posisi ayah tetap presiden perusahaan. Ini bagian organisasi perusahaan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dibesarkan di keluarga kaya. Kamu memang tahu. Ayo pergi. Pebajik, semua di sini untuk menyambutku. Apa yang kalian tunggu? Datang dan sambut pewaris sejati keluarga Lu. Pewaris sejati grup lu? Jangan bercanda, sekarang kita adalah grup Zhang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini jelas perusahaan yang ayahku bangun dari nol. Bagaimana mungkin ini? Mulai sekarang, perusahaan kita dan grup lu tidak akan ada hubungan lagi. Ini perusahaan ayahku, apa hakmu mengubah namanya? Karena aku presiden perusahaan, dan karena Rina diusir tanpa apa-apa. Kapan kamu jadi presiden perusahaan? Hei Ayu, ada kesalahan apa? Santai, jangan panik. Dewi pasti sengaja mau cari muka. Dia mau menjatuhkanmu, kasih kamu unjuk kekuatan. Kita balas aja mempermalukannya. Di novel-novel pewaris asli versus palsu itu selalu begitu ceritanya. Dia benar-benar mengira dirinya Nona Chloe. Pewaris asli palsu, masa? Otakmu udah kemasukan bacaan fiksi. Kamu? Hah? Berdasarkan apa kalian berani datang ke perusahaanku dan memukul karyawanku? Mau kupanggil polisi sekarang? Siapa yang mau panggil polisi? Ada keadaan darurat apa? Mengganggu putriku ya? Baiklah. Sebagai presiden, saya umumkan kalian semua dipecat, kemas barang kalian dan pergi. Itulah ayahku. Dia tahu harus berbuat apa saat dibutuhkan. Dia ayah yang sangat menyayangi anaknya. Yang pergi bukan mereka, tapi kamu. Dunia terbalik. Kamu pikir kamu siapa sampai berani memecat presiden? Sepertinya kamu mudah lupa. Perjanjian pembagian aset dan keluar ini yang kalian tanda tangani sendiri beberapa hari lalu. Hitam di atas putih, mengikat secara hukum. Mungkin itu benar, tapi aku masih punya saham di perusahaan ini. Aku masih pemegang saham. Benar, kamu memang beli saham di perusahaan kami. Tapi sebentar lagi, aku akan umumkan rencana untuk delisting perusahaan. Aku sarankan kamu jual sahammu sekarang. Kalau tidak, semua ini akan jadi tak berharga. Ayah, tenang. Kita masih punya kartu as. Kamu bilang grup Han janji akan mendukungmu dan bahas kerjasama. Begitu kita dapat kerjasama dengan grup Han, kita bisa langsung bangkit kembali. Saat itu terjadi, aku akan hancurkan tokoh jahat sampingan itu. Benar, begitu aku menikahi Tuan Muda Wijaya, hal pertama yang akan kulakukan adalah memastikan Dewi bangkrut. Benar. Oh, Bapak Wijaya, Anda benar-benar datang. Selamat datang, senang sekali Anda di sini. Anda siapa? Ini aku. Rina, tidak ingat aku? Anda janji padaku dulu kalau aku cerai dengan Ibu Lestari, Anda akan mendukungku, agar kita bisa kerja sama. Hahaha. Aku ingat sekarang. Hei. Ibu lu, ruang rapat sudah siap. Siapkan, sekarang. Silakan lewat sini. Dewi ini, dia tidak berusaha curi kerja samaku, kan? Sejak pesta itu, Adi terus-terusan datang ke perusahaan ini. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu aku dapat aibnya, aku akan langsung temui kakek dan cabut hak warisnya. Dewi, kesempatan kita datang. Sudah di sini. Kamu pemeran utama wanita. Kamu harus ambil kesempatan ini. Buat kesan mendalam padanya. Pakai cara yang sudah kukatakan. Jangan khawatir, aku tidak akan biarkan lepas. Oh iya, Dewi, kamu harus lakukan persis seperti yang kukatakan. Jangan ambil tindakan sendiri. Mengerti? Dewi, jangan sekali-kali berpikir untuk mencuri kesepakatan saya. Bapak Wijaya datang jauh-jauh ke sini untuk membahas kemitraan. Benar kan, Bapak Wijaya?
Sepupu, aku sebenarnya cukup penasaran. Apa yang istimewa dari Ibu Chloe sampai Bapak datang ke sini sendiri? Jelas, kami melihat potensi dari masa depan grup lu. Benar kan? Jangan bilang aku tidak pernah peduli dengan ikatan ayah anak kita, karena kamu begitu percaya diri. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Kamu merendahkan ayahmu sendiri di depan orang luar. Cukup. Di mana proposalmu? Proposal? Ah, begini Bapak Wijaya. Proposal itu, aku jamin Bapak akan puas dengannya. Begini, tuan-tuan. Kedatangan kalian berdua secara pribadi ke perusahaan kami sungguh suatu kehormatan bagi kami. Tenang saja, aku akan pastikan kalian berdua dilayani dengan baik hari ini. Jangan-jangan dia benar-benar mendengarkan Ayu dan berusaha menarik perhatian Adi? Bapak Wijaya, ini putri saya Siti. Kalian pernah bertemu sebelumnya. Hei Siti, cepat hidangkan kopi untuk Bapak Wijaya. Dengan wajah seperti itu? Berdiri. Kamu. Apa kamu sengaja? Tidak. Tidak, Bapak Wijaya. Aku tidak bermaksud begitu. Maafkan aku, Bapak Wijaya. Lihat baik-baik, kamu menumpahkannya padaku. Kenapa kamu minta maaf padanya? Aku hanya gadis yang ceroboh. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Berdiri. Sial, hei, kamu mengotori bajuku. Apa kamu buta? Dia agak tidak waras. Kuharap dia tidak menakutimu. Tidak apa-apa. Bisa dimengerti. Oh tidak, Bapak Wijaya, aku sungguh minta maaf. Anakku ini, aku sudah terlalu memanjakannya. Aku minta maaf. Kalau permintaan maaf sederhana bisa menyelesaikan masalah, apa gunanya ada polisi? Bapak Wijaya, tolong aku. Ayo pergi, ini bukan tempat untuk berbicara. Bapak Wijaya. Hei, mau kemana? Kembali. Ah, ya ampun. Bapak Wijaya. Hei, orang tua itu, kemarilah. Begini masalahnya, Bapak Wijaya, aku sungguh minta maaf tentang kejadian hari ini. Anda, berapa harga jas Anda? Aku akan ganti. $30.000. 30.000. Seumur hidupku aku bahkan belum pernah melihat uang sebanyak itu. Kamu pikir kamu siapa? Pakaian ini adalah jas Italia yang dibuat khusus dan dijahit tangan. Aku akan bayar. Oke? Bapak Wijaya, aku akan bayar. Bapak Wijaya. Kamu lumayan tenang. Menghela napas. Aku sering mengalami situasi seperti ini. Aku sudah terbiasa. Tentang waktu kamu membantuku menenangkan ibuku, aku belum pernah berterima kasih dengan benar. Tidak apa-apa. Oh iya, apakah kamu sudah menemukan saudara kandungmu? Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Aku dengar bahwa Adi akan datang hari ini, jadi aku sengaja datang. Oh iya. Aku ingat di dahi putraku ada tanda lahir merah. Bolehkah aku melihat? Boleh. Ibu, bukannya kita sudah melakukan tes paternitas? Kenapa sekarang baru dibahas? Aku sangat merindukan Ethan. Aku terus bermimpi tentang dia saat dia masih bayi. Dulu dia sangat kecil, sangat menggemaskan. Beberapa detail tiba-tiba saja teringat lagi. Bagaimana kalau ibu tahu kalau Adi bukan saudaraku? Apa dia akan stres berat? Aku harus menyamakan cerita dengan Adi. Bisakah aku melakukannya? Benarkah begitu? Ya. Persis seperti itu. Seperti bulan sabit kecil. Maaf, tadi aku lupa bertanya. Kamu suka makan apa? Ada hobi khusus? Bisa ceritakan semuanya padaku. Ibu, aku merasa tidak pernah benar-benar mengenalmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Adi punya tanda lahir yang sama dengan saudaraku Ethan? Nona Chloe, hasil tes paternitas sudah keluar. Bapak Wijaya memang putra kandung ibu. Nona Chloe, sekarang lagi seret uang, bisa pinjamkan. $10.000, kalau tidak,
Aku tidak bisa jamin rahasia kecil Bapak Wijaya tidak akan menjadi bahan omongan orang. Jadi dokter itu memang melakukan tes paternitas dulu. Adi benar-benar saudaraku. Siapa sangka? Setelah saudaraku ditinggalkan oleh ayah kayak bajingan biasa, dia malah diadopsi keluarga kayak kelas atas. Dewi, aku dengar kamu dari sana bilang apa yang Adi lakukan untukmu sampai kamu mau berterima kasih padanya. Bersyukur Adi kembali ke kita. Benar-benar. Syukurlah. Ayo pergi. Oh, kamu si kecil sayang. Kamu mengacaukan segalanya. Kamu tahu nggak betapa sulitnya berurusan dengan Budi? Kamu menumpahkan kopi ke seluruh tubuhnya. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan ayahmu untuk itu? Kamu sadar nggak sih? Aku masih harus jadi pemasok gratis untuk perusahaan mereka. Kamu sudah benar-benar merusak reputasiku. Ayah, bagaimana bisa kamu bicara tentang Dewi seperti itu? Dia adalah pewaris sejati keluarga kita yang hilang dari kita. Tokoh utama wanita yang ditakdirkan. Ini hambatan kecil seperti ini bukan apa-apa. Apa kamu kebanyakan baca novel web sampah itu? Itu sudah merusak otakmu. Sadarlah. Sekarang ini Dewi. Dia sudah melakukan kontak dengan Adi dan ayahmu. Sebentar lagi akan dikeluarkan dari permainan. Kamu paham? Ayah, jangan khawatir. Panduan 100 cara memenangkan pewaris kayakku masih belum banyak kupakai. Dewi, percayalah padaku. Kali ini aku pasti bisa bantu kamu dapatkan dia. Sungguh? Tapi sekarang di matanya, aku pasti terlihat seperti orang bodoh ya. Langkah terakhir ini juga yang paling kuat. Ini kesempatan emas, Dewi. Dia pergi ke kamar mandi sendirian. Cepat ikuti dia, lakukan. Apa? Ke kamar mandi? Gimana caranya aku bisa dapatkan dia di sana? Kamu bodoh banget, kamu pura-pura salah masuk. Di ruang sempit itu, pertemuan tak terduga. Disitulah percikan api cinta muncul. Pergi sekarang, ini kesempatanmu yang sebenarnya. Mereka masih ngapain di perusahaan kita? Aku lupa mencabut akses Rina. Nanti aku bicara dengan admin soal itu. Ada apa dengan Ayu? Memangnya dia selalu seperti ini? Santai aja Ayu, keberuntungan keluarga kita baik-baik saja. Kamu nggak akan jadi seperti itu. Itu bagus. Ayo pergi. Adi ada di sini. Kalau begitu, kalau Adi ada di sini, terus siapa pria pakai jas di dalam itu? Aduh, dasar jalang. Apa-apaan sih? Ngintipin gue lagi babe. Kamu gila. Keluar. Siti. Aku nggak bisa biarkan si sialan tokoh wanita jahat itu bertingkah sok jagoan. Sialan. Tidak. Sebagai malaikat pelindung Siti perwujudan keadilan, aku harus membantunya untuk memenangkan hati Adi dan mencapai puncak hidupnya. Kalian berdua idiot. Hentikan, berhenti bikin masalah buat aku. Aku masih harus buru-buru siapin presentasi buat si Adi itu yang lebih penting. Kalian berdua. Siti, kita nggak boleh nyerah, bukan sekarang. Ayo pergi, ayo kita ikutin mereka, lihat mereka mau kemana. Lupakan saja. Siti, lupakan saja? Gimana bisa kamu bilang gitu? Kamu kan tokoh utama wanita pilihan. Kamu sama sekali nggak boleh kalah sama Dewi. Dan ini adalah kesempatan terdekat yang pernah kamu dapat untuk sukses. Tapi, setelah gagal berkali-kali, kamu cuma mau menyerah? Siti, apa kamu benar-benar menyerah sekarang, Siti? Kali ini aku akan menikah masuk ke keluarga kaya. Ayo, kita melakukan. Hei Adi,
Waktu kamu datang terakhir kali, aku bahkan tidak sempat mengajakmu berkeliling. Setelah kamu pergi, aku sudah menyiapkan sebuah kamar khusus untukmu. Kamu boleh menginap kapan saja. Kalau kamu merasa tidak nyaman, aku bisa membelikanmu rumah mewah terpisah kalau kamu mau. Tolong jangan repot-repot. Aku yang gagal melindungimu. Apa kamu menyalahkanku? Bagaimana kabarmu di keluarga Han? Ibu, Ethan pasti tidak akan menyalahkan ibu untuk hal itu. Dia sangat pengertian. Dulu waktu Rina menggangguku, dia langsung maju untuk mendukungku. Ibu, aku baik-baik saja di rumah Han. Kakek benar-benar melatihku sebagai pewaris. Aku akan menginap di sini malam ini. Bagus. Cepat, rapikan lagi kamar tuan muda itu. Dan gunakan spray baru semua. Iya, Ibu. Dingin sekali. Sudah lama sekali. Kenapa Adi belum juga keluar? Tunggu. Jangan-jangan dia menginap di sana? Apa? Menginap? Itu sempurna. Langit berpihak padaku. Aku khawatir tidak akan pernah bisa menggunakan gerakan pamungkas dari novel CEO. Ide gila apa lagi ini? Kamu tidak mencoba menipuku lagi, kan? Dewi, dengarkan saya. Gerakan ini namanya masuk ke kamar yang salah, naik ke ranjang yang salah, dan istri manis kabur dalam keadaan hamil. Dari 100 novel yang kubaca, 99 dimulai persis seperti ini. Ini benar-benar klasik, dijamin berhasil. Ini yang manjur. Tapi aku belum siap untuk itu. Yang benar. Memangnya harus siap apa? Kesempatan tidak menunggu siapapun. Ini rencananya. Aku akan telepon pengurus rumah tangga, Bapak Santoso, dan menyuruhnya mengatur agar kamu masuk ke kamar yang salah. Benarkah? Mhm. Kalau gitu cepat katakan, aku harus bagaimana? Halo? Ada apa? Ada apa? Bapak Santoso? Nona Chloe, ini Ayu. Dia suruh aku tunggu sampai kamu tidur. Lalu diam-diam biarkan mereka masuk. Dia juga bilang mau bawa Siti ke kamar Bapak Wijaya. Oh gitu. Setuju aja. Hah? Setuju? Nona Chloe, aku tidak akan pernah mengkhianati Nona dan Ibu. Aku tidak minta kamu benar-benar mengkhianati kami. Bilang aja iya ke dia, buat dia tunggu. Soal kamu buka pintu atau tidak, itu terserah kamu sepenuhnya. Aku paham, Nona Chloe. Aku cuma akan bilang ke mereka. Ya, oke, terus. Lalu tidur aja. Dia bilang iya. Dia bilang akan biarkan kita masuk setelah Dewi tidur. Tinggal sebentar lagi. Tahan. Sebentar lagi sampai. Kesempatan besar kita ada di depan mata. Aku nggak tahan lagi. Nggak mungkin. Aku pulang. Ini tengah malam, sialan. Hei, Dewi. Kita tinggal selangkah lagi buat berhasil. Jangan-jangan kamu pengen menikah masuk ke keluarga kaya. Dan jadi Nyonya Wijaya yang dikagumi. Ayu, aku mulai merasa. Kalau kamu sedang mempermainkanku. Hah, Dewi? Aku cuma mau bantu kamu di sini. Aku juga kedinginan di sini bersamamu. Dan aku juga kedinginan. Ayu, aku percaya kamu. Kamu pasti bisa. Hah? Apa ini? Sekarang malah mengemis makanan langsung di depan pintu rumahku?
Dewi. Jangan berani-beraninya meremehkan kami. Karakter jahat seperti kamu akan dapat balasanmu. Perusahaanmu akan bangkrut, ditinggalkan semua orang. Kamu ternyata bersama dia? Aku takkan pernah memaafkanmu. Dewi, Bukannya ada rumah sakit neurologi dekat sini yang mau menerima mereka? Mereka pasti baca terlalu banyak novel, otaknya jadi rusak. kamu? Adi, tunggu saja. Kau harus lewati neraka untuk dapatkan dia kembali. Kau akan menyesal. Aduh, Kakiku kesemutan. Kakek, kali ini kakek jangan main-main dengan Adi. Apa yang dia lakukan? Benar-benar mempermalukan keluarga kita. Kali ini, kakek harus memberinya pelajaran yang berkesan untuk menegakkan aturan keluarga. Kakek ingin bertemu saya? Adi, rahasia kotormu. Kakek sudah tahu semuanya. Mari kita lihat kamu mau cari alasan apa lagi. Apa yang sudah saya lakukan? Masih mau pura-pura tidak tahu? Biar saya tanya, tadi malam kamu menginap di mana? Dan pagi ini, dengan siapa kamu keluar dari rumah seseorang? Dan kemarin di perusahaan, kamu dan Dewi itu, kamu anggap proyek keluargahan sebagai apa? Hadiah kecil pribadimu? Keluargahan tidak ada tempat untuk pengkhianat sepertimu. Lihat. Kamu yang ambil ini? Ya, saya yang ambil. Terus? Saya berani bertanggung jawab atas perbuatan saya. Saya cuma tidak tahan melihatmu menyalahgunakan kekuasaan. Adi, apa kamu masih punya pembelaan untuk dirimu sendiri? Lumayan, kamu ambil sisi bagus saya. Pencahayaannya sempurna, sudutnya bagus. Nanti kirimkan saya file aslinya. Kamu... Adi! Jangan terlalu besar kepala. Hanya karena kakek ingin kamu yang mengambil alih bukan berarti kamu bisa berbuat semaumu. Percaya atau tidak, kakek tinggal bilang, dan hak warismu langsung hilang. Budi, keluar. Tapi, kakek, dia sudah berani sampai segitunya. Buktinya sudah jelas. Bukankah seharusnya kakek mencabut hak warisnya dan mengusirnya dari perusahaan? Keluar, saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Adi secara pribadi. Adi, kamu selalu tenang, teliti. Kamu menangani segala sesuatu dan tidak pernah menyisakan masalah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi kali ini? Foto-foto itu bukan palsu. Saya menemukan ibu kandung saya. Ibu kandung? Adi, dia bahkan bukan keturunan Han. Segala sesuatu di keluarga Han seharusnya menjadi milikku. Saya harus menghancurkan Adi. Ya, hancurkan dia untuk selamanya. Tapi, Adi terlalu hati-hati. Sulit menemukan celah kelemahannya. Itu dia, Dewi. Adi jelas memperlakukannya secara berbeda. Saya hanya perlu menyusun rencana lewat dia. Saya perlu mencari seseorang yang benar-benar mengenalnya. Jangan suruh aku mengejar Bapak Wijaya lagi. Dia sudah bersama Dewi. Kenapa kamu bisa menyerah begitu mudahnya? Biarkan mereka berjalan sesuai keinginan mereka? Sebenarnya, aku cukup puas dengan hidupku sekarang. Lagi pula, ayahku cukup kaya. Ini jauh lebih baik daripada saat aku bekerja di pabrik merakit suku cadang. Bagaimanapun juga, aku adalah pewaris kaya. Soal menjadi istri putra keluarga terkaya, lupakan saja. Pasti semuanya salah paham. Tidak ada apa-apa antara Adi dan Dewi. Pemeran utama pria dan wanita selalu memiliki perjalanan yang rumit dan berliku. Berhenti memikirkannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu inginkan? Ayo kita buat kesepakatan. Kenapa kamu mencari kami? Kami sudah membayarmu kembali untuk merusak bajumu tadi malam. Benar. Setelan seharga $30.000. Hanya setetes air di ember bagiku. Jika kamu bekerja sama denganku, aku bisa mengembalikan uang itu padamu. Mungkin.
Aku bahkan bisa menjanjikanmu lebih banyak keuntungan. Kesepakatan? Kesepakatan? Kamu ingin bermitra dengan grup lu kami? Jadi, kabar tentangku Ayu sudah menyebar ke seluruh kalangan elit. Lanjutkan. Kesepakatan seperti apa? Aku ingin kamu membantuku menjatuhkan Dewi dan Adi. Tidak mungkin, aku tidak akan membantumu melawan Adi. Benar, kami sama sekali tidak akan membantumu dalam hal seperti ini. Simpan saja. Apa kamu benar-benar mengira Adi adalah pewaris kaya? Dia hanya seorang yatim piatu yang dipungut kakekku. Kamu ingin menikah dengannya dan menjadi istri pewaris kaya? Sayangnya kamu memilih orang yang salah. Apa? Adi ternyata seorang yatim piatu? Akulah pewaris sejati keluarga Han. Segala sesuatu dari keluarga Han seharusnya menjadi milikku. Tapi Adi sangat tampan. Kamu? Sekarang aku mengerti. Akhirnya aku paham. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Kenapa kamu setuju dengan itu? Dewi, kenapa kamu masih belum menyadarinya? Kamu adalah pewaris sejati keluarga kaya. Dia adalah pewaris sejati keluarga kaya. Kemarin kalian berdua bertemu dan terhubung secara kebetulan. Dan hari ini kalian telah membentuk aliansi. Pertemuan yang seperti drama remaja. Itulah daya tarik antara pemeran utama pria dan wanita. Kalian berdua harus membicarakan ini dengan baik. Jadi, kami akan membantumu mendapatkan keluarga Han. Bisakah kamu membantuku menikah masuk ke keluarga kaya? Baiklah. Kami akan bantu kamu masuk ke keluarga Han. Bisa bantu aku menikah masuk ke keluarga kaya? Ya, itu tergantung. Apakah kamu layak diinvestasikan? Baik. Kalau begitu sepakat. Kami akan jadi keuntungan terbesarmu. Lihat, aku sudah baca lebih dari 15.000 novel, dan aku tahu lebih dari 100 trope perang bisnis klasik. Pertama, kita serang perusahaan Dewi, ambil rahasianya dan hancurkan kesepakatannya. Lumayan juga. Aku suka cara berpikirmu. Aku tahu pilihanku tidak salah. Nanti, kamu masuk ke komputer Dewi. Dan curi proposal kemitraannya. Serahkan padaku. Dewi, saudara kandung lu itu sekarang sudah bersekongkol dengan Budi. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Perlu aku uruskan untukmu? Mereka tidak perlu dikhawatirkan. Akhir-akhir ini agak membosankan. Jadi sedikit hiburan terdengar bagus. Oke, oh ya. Kakek mau ketemu kamu. Nanti aku kabari kapan. Siti, kamu ngapain lagi di sini? Memangnya urusanmu? Lagi pula tempat ini dulu bagian dari grup lu. Ayahku yang mengelola tempat ini. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Sepertinya kejadian terakhir tidak membuatmu kapok, ya? Aku kesini ambil sesuatu dari perusahaan. Seperti yang kukatakan, ayahku dulu presiden. Semua yang ada di kantornya bisa kuambil. Baik. Silakan kalau begitu. Oh, Dewi. Kamu terlalu naif. Kamu tidak tahu betapa kejamnya dunia bisnis. Begitu aku dapatkan rahasia intinya, kamu tamat. Lihat baik-baik. Tidak ada barang ayahmu di sini. Bolehkah aku minta air minum? Kamu tidak akan membiarkanku mati kehausan, kan? Bagaimanapun juga, aku masih adik tirimu. Ini kesempatanku. Kakakku benar, Dewi memang cuma tokoh jahat yang bodoh. Komputer ini pasti penuh dengan file penting. Password. Yang benar butuh password? Gimana aku tahu passwordnya? Coba aku cari.
Sudah kuperiksa. Benar-benar tidak ada yang ayahku inginkan di sini. Aku pergi. Tapi dengarkan ini. Hari-hari baikmu sudah dihitung. Oh, begitukah? Kamu tidak akan pernah tahu. Menyusup ke perusahaan itu gampang banget. Masalahnya, komputer Dewi dilindungi kata sandi. Sudah coba banyak, nggak ada hasil. Kalau komputernya buntu, kita cari jalan lain. Itu bukan satu-satunya komputer di sini. Dekati seseorang di keuangan, atau orang dari departemen project, atau kita main kotor. Aku tahu kata sandi komputer Dewi. Bisa ku beritahu? Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, aku udah pergi. Bukan masalah besar. Malam ini setelah jam kerja, kita menyusup lagi ke dalam dan bikin kerusakan yang nyata. Soal pewaris asli versus palsu ini, dan omong kosong menikahi keluarga kaya itu, sekarang kita mulai perang bisnis. Nah. Akses ditolak. Aneh, kenapa akses lamaku nggak bisa dipakai? Kenapa malah memicu alarm? Sekarang aku paham. Ini pasti ulah Dewi. Sepertinya dia juga seorang peretas. Bodoh, lari. Lewat sini. Bukannya kamu punya kartu akses? Ada apa? Siapa yang tahu? Dewi main kasar. Dulu aku masuk perusahaan ini gampang aja. Yang ini. Kalau ini nggak berhasil, aku punya rencana lain. Siapa yang menyuruhmu? Jangan-jangan. Ada dalang di belakangmu. Serahkan padaku, kamu bisa tenang. Perang bisnis yang paling berisiko tinggi menggunakan trik paling sederhana. Bunuh pohon uang mereka. Karyawan adalah nyawa sebuah perusahaan. Kunci mereka semua di kamar mandi dan seluruh tempat akan berhenti beroperasi. Aku sudah mencuri semua kertas dari kamar mandi wanita. Kertas dari kamar mandi pria juga sudah aku bersihkan. Jadi strategi bisnis brilianmu adalah mencuri kertas toilet dan membunuh pohon uang mereka? Itu rencana indukmu? Apa yang aku pikirkan? Serius? Bekerja sama dengan kalian dua jenius. Dia memanggil kita jenius. Baiklah, kalian berdua sayang. Yang aku inginkan adalah mengalahkan Dewi dan Adi, bukan membuat kalian melakukan pertunjukan komedi untukku. Hei. Dapatkan beberapa orang untukku. Kirim mereka ke grup lu. Aku perlu menangkap 2 orang. Dia benar-benar meremehkanku, aku akan tunjukkan padanya kemampuan asliku, menculik Dewi dan Adi. Perilaku tanpa hukum seperti itu adalah taktik bisnis terendah. Tepat sekali. Makanannya gimana? Nggak begitu suka kamu? Menurutku oke-oke aja. Kalau kamu nggak suka, bisa kusuruh Koki bikin yang lain. Oke. Dewi, Ada apa? apa Budi lagi ganggu kamu? Asistenku bilang dia coba bikin perang bisnis. Agak gitu. Kalau itu bisa disebut perang bisnis. Dewi, kamu nggak perlu tangani ini sendirian. Aku bisa bantu kamu.
Dia tiap hari nyiram pohon uang di luar kantorku pakai air panas. Terus dia ambil semua gulungan tisu toilet dari kamar mandi sebelah. Karena itu, bos sebelah terjebak di kamar mandi semalaman. Dia marah banget sampai mau telepon polisi. Cuma segitu? Iya. Oke. Ayo pergi. Tolong biarin aku lewat. Aku kesini mau bahas kemitraan sama Bapak Wijaya. Aku presiden grup lu. Lihat, aku bahkan bawa proposal. Maaf, tapi Tuan Muda belum pulang. Silakan datang lagi lain hari, atau tinggalkan kartu nama Anda. Kamu keterlaluan. Ada hal lain yang kamu nggak tahu. Sebenarnya, aku calon mertua laki-lakinya. Putriku Siti itu pacarnya. Bapak, kalau terus begini, aku terpaksa telepon polisi. Dasar sombong, tunggu saja. Begitu putriku masuk keluarga ini, kamu yang pertama aku pecat. Apa-apaan sih? Bapak Wijaya. Bapak Wijaya akhirnya ketemu juga. Lihat nih pelayanmu ini, dia nggak masuk akal. Dia nggak mau biarin aku masuk, mau diapain juga. Maksudku yang bener aja. Aku kan tamu terhormat di sini. Tuan Muda, dia maksa mau masuk. Boleh saya biarkan masuk, Tuan Muda? Nggak usah. Kamu sudah benar, personel tidak berwenang. Dilarang masuk. Bapak Wijaya, hei, kita sudah ada kesepakatan, Kak kamu. Kamu janji mau bermitra denganku. Aduh, dengar. Untuk proyekmu, aku menolak begitu banyak calon mitra potensial. Apa kamu benar-benar menolak mereka? Atau mereka yang berhenti menelepon? Dewi, apa kamu yang menghasut Bapak Wijaya? Hah? Jadi kamu cuma mau melihat ayahmu sendiri dipermalukan di depan umum, ya? Membuatnya jadi bahan tertawaan, kamu tega meninggalkan anakmu sendiri dan menukarnya dengan anak orang lain, dasar sampah. Semua orang di kota ini tahu seperti apa sampahnya kamu sebenarnya. B. Bapak Wijaya, jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan biarkan satu hal ini mengaburkan penilaianmu terhadapku, ya? Kalau begitu katakan padaku, apa yang terjadi dengan situasi itu? Oh, begini. Itu kejadiannya seperti ini. Waktu itu istriku melahirkan, tapi bayinya lahir mati. Aku takut dia akan patah hati, jadi aku mencari anak lain untuk menggantikannya. Ya, begitulah kejadiannya. Lahir mati. Benar. Kalau begitu, katakan padaku, di mana kamu membuang bayi yang lahir mati itu? Aku cuman membuangnya di pinggir jalan. Apa? Maksudku, aku menguburnya di pemakaman umum. Buang dia keluar. Mulai sekarang, dia tidak diizinkan hadir di acara keluargahan manapun. Ya, Pak. Bapak Wijaya, biar saya jelaskan. Itu benar-benar lahir mati, Bapak Wijaya. Diam. Ibu Lestari, Dewi, kalian berdua kejam sekali. Kalian tidak menyisakan jalan keluar untukku. Baiklah, jika aku jatuh, aku akan bawa kalian ikut tenggelam. Tunggu saja. Kesukaan Dewi, nanti kita cuci. Itu jadi buah pencuci mulutnya. Adi suka steaknya digoreng dan masih setengah matang. Nanti malam kalau Dewi dan Adi sudah pulang, kita baru makan malam. Baik, Ibu. Bapak Santoso. Katakan, menurut Bapak, apa Bapak Wijaya akan setuju kalau Adi pulang dan sering tinggal bersama kita? Lagi pula, keluarga Han sudah memberinya kesempatan untuk membesarkannya. Ibu, tolong jangan terlalu khawatir. Nona Chloe dan Tuan Muda adalah orang-orang yang beruntung. Bapak Wijaya pasti tidak akan menyulitkan mereka. Iya, kamu benar. Dewi kita ini pintar dan bijaksana, dan Adi kita ini tegas dan mantap. Siapa yang tidak akan menyukai mereka? Betul sekali. Tidak, aku harus mencari cara untuk menyusup masuk. Aku akan gunakan anak itu dulu, keberadaannya, untuk mengancam Ibu Lestari. Katanya dia sudah menemukannya. Masa iya dia benar-benar menemukannya? Adi? Nona Chloe, tolong, bantu aku untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar tahu aku salah. Dokter Budi, berani-beraninya kamu datang ke sini untuk memohon pada Nona Chloe, waktu kamu gunakan rahasia asal-usul Bapak Wijaya untuk memeras uang dari Nona Chloe. Pernahkah kamu membayangkan hari ini akan datang?
Rahasia Bapak Wijaya, asal-usulnya yang sebenarnya. Ya ampun, adik, dia tidak mungkin uti anak yang kutinggalkan bertahun-tahun lalu itu? Kamu datang, selamat datang, kami merasa terhormat. Ibu Chloe, selamat ulang tahun. Apa yang terjadi? Pantasan saja dia ikut campur di pesta itu. Untuk menolong Dewi keluar dari masalah. Dan dia menipuku agar aku menceraikan Ibu Lestari. Sepertinya dia belum mau rahasia ini terbongkar. Baiklah, aku akan gunakan rahasia asal-usulmu untuk mengancam duo ibu anak itu. Sedangkan untuk Adi... Dewi, generasi muda memang luar biasa. Namamu sudah lama ku dengar. Adi, mulai sekarang, belajarlah lebih banyak dari Ibu Chloe. Kakek Wijaya, kau terlalu memuji saya. Kunjungan dadakan ini pertama-tama saya harus minta maaf pada kakek. Karena tidak meminta izin terlebih dahulu. Ibuku dan aku langsung melakukan tes paternitas dengannya. Fakta membuktikan, dia memang saudara kandungku yang hilang sejak lama. Apa maksudmu? Kau tinggalkan dia selama 18 tahun, dan sekarang tiba-tiba muncul. Kau datang untuk merebut cucuku? Tidak, kakek salah paham. Saya datang ke sini khusus untuk berterima kasih. Untuk berterima kasih atas 18 tahun yang kakek habiskan untuk membesarkan dan mendidiknya. Saya tidak berusaha merebutnya dari kakek. Rasa terima kasih. Keluarga kami, keluarga Han, adalah keluarga elit terkemuka, pewaris yang kubina dengan hati-hati. Apa kau bilang dia harus pergi ke perusahaan Zhang dan menderita? Skala perusahaanmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sebagian kecil dari grup Han. Kakek, kau tahu aku bukan orang yang peduli dengan uang. Diam kau. Siapa yang memberi kau hak untuk bicara di sini? Untuk berbicara setara denganku. Baik. Aku beri kau 1 bulan untuk meningkatkan nilai pasar grup Zhang 10 kali lipat. Lakukan itu, dan aku akan anggap kau layak. Saat itu, aku akan secara alami mengungkap asal-usul Adi yang sebenarnya, agar tidak ada yang bisa bilang, pewaris keluarga Han kami diganggu oleh ibu dan saudarinya dari keluarga kecil. Terima kasih kakek telah mempertimbangkan saudaraku. Saudaramu? Dia juga cucuku. Kakek, bukankah itu permintaan yang berlebihan? Dalam 1 bulan, meningkatkan nilai pasar 10 kali lipat? Sudah bertahun-tahun aku ajar kau. Dan kau bahkan tidak bisa menangani urusan kecil ini. Kakek, apa maksud kakek ingin aku membantu Dewi? Aku tidak pernah bilang begitu. Baiklah. Kakek, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan kakek. Saya akan menyuruh ibuku mempersiapkan jamuan reuni keluarga sekarang juga. Berhasil dulu baru kita bicara. Masih terlalu awal untuk bersiap-siap sekarang. Hai, kamu sudah kembali. Jadi, bagaimana hasilnya? Apa kamu berhasil mendapatkan kesepakatan dengan Adi? Apa kamu berhasil? Kesepakatan? Kesepakatan apa? Tidak ada kesepakatan. Kapan kita pindah kembali ke rumah besar itu? Kita berempat berdesak-desakan di kamar kecil ini. Hampir tidak bisa bergerak. Kita bahkan tidak bisa berduaan tanpa merasa canggung. Dengarkan ini. Pewaris grup Han, Adi adalah putraku, anak kandungku sendiri. Apa? Maksudmu, Adi adalah bayi yang kamu tinggalkan bertahun-tahun yang lalu? Betul, aku sudah memutuskan. Aku akan mendekatinya mulai sekarang. Begitu dia mewarisi harta keluarga, hidupku akan tenang. Setelah memikirkannya, aku sadar, lebih baik aku jadi lelaki yang dimanja. Memulai bisnis sendiri terlalu banyak pekerjaan. Aku dilahirkan untuk hidup enak. Dulu aku hidup bergantung pada Ibu Lestari. Mulai sekarang, aku akan hidup bergantung pada putra kandungku sendiri. Karena dia anak kandungku sendiri, tumpangan gratis ini akan kuambil tanpa rasa malu. Kamu bisa hidup bergantung pada keluarganya, tapi aku harus bergantung pada siapa?
Aku sudah berusaha keras agar dia meninggalkan Ibu Lestari dan Dewi. Dan sekarang, tiba-tiba Adi muncul. Jika Adi mengakuinya, apa tempat Siti, Ayu, dan aku di keluarga ini? Status apa yang akan kita miliki? Ayah! Ayah, cepat, transfer 50.000 dolar untuk kami. Kami ada urusan besar yang harus diselesaikan. Berapa? 50.000 dolar. Untuk apa kalian butuh uang sebanyak itu? Untuk membantu Tuan Muda Wijaya memenangkan perebutan warisan. Begitu dia menguasai keluarga Han, kita semua akan hidup mewah. Ya, ini adalah babak terakhir dari perang bisnis kita. Ayah, kamu harus mendukung kami. Harus dapat dukunganmu. Idiot itu, dia selalu mendorong Siti untuk mendekati Adi. Sepertinya dia berhasil membuat kontak. Bagus, mereka akan mengambil hatinya dulu, lalu aku akan meminta maaf dengan tulus. Adi hanya anak-anak, lagi pula. Dia tidak akan berani menyangkal ayahnya sendiri. Siti? Dengarkan, mulai sekarang lebih baik kamu jangan berpikir macam-macam tentang menikahi Adi. Mengerti? Sama sekali tidak. 0 minat padanya sekarang. Oh, ayolah, ayah. Cukup dengan gangguan. Ayah, cepatlah transfer uangnya padaku. Waktu hampir habis. Baik. Aku pasti berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Sudah ditransfer? Ya, percayalah padaku. Kali ini aku pasti akan membantumu bangkit kembali. Kembali ke puncak. Ayo pergi. Buat itu bertahan. Hanya itu yang kumiliki. Dewi, apa yang terjadi? Sesuatu yang menarik. Apakah bos online? Pekerjaan mendesak. 50.000. Retas komputer Dewi. Dia adalah presiden grup Lu. Dan curi rahasia bisnisnya dan bukti kejahatan apapun. Ini Ayu. Seperti kucing buta yang tersandung tikus mati. Dia benar-benar menemukan situs peretas. Tapi situs kami hanya untuk mendiskusikan teknik peretasan. Kami tidak melakukan hal ilegal. Kecuali untuk yang nomor 2 abadi itu yang suka membuat masalah. Ambil ini, file spesifik apa yang kamu inginkan. Sesuatu yang dapat menghancurkannya. Seperti penggelapan pajak, bukti penyuapan, transaksi ilegal. Tidak ditemukan bukti. Buku-bukunya bersih, semuanya legal. Cih, jika kamu tidak bisa menemukan apapun, skillmu payah. Sayang kecil, aku akan cari orang lain. Jadi dia datang padamu untuk mencari aibmu? Ya. Cukup lucu ya? Cukup menarik. Apa yang terjadi? Kenapa donatur teratas menolakmu? Donatur teratas itu kayaknya biasa aja. Berdasarkan pengalamanku membaca 300.000 novel, para jagoan sejati selalu menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka selalu peringkat 2. Si X ini, dia nomor 2. Hah. Dewi, tunggu saja. Rahasia kotormu akan terbongkar untuk dilihat seluruh dunia. Saat itu terjadi, kita lihat saja betapa sombongnya kamu nanti. Begitu kita berhasil, Adi itu pasti akan melihat kita dengan cara yang sama sekali baru. Betul. Lihat, sudah kubilang aku menguasai semua trik novel bisnis. Ayu, gimana caramu baca novel secepat itu? Awalnya kamu cuma baca 10.000 kata sekalinya. Itulah hasilnya kalau belajar siang malam. Apa? Adi ternyata putra kandung ayahku? Masa sih? Lupakan beli rahasia Dewi dengan 50.000 dolar. Aku punya yang lebih bagus. Aku mau... Dewi? Lihat. Ini rencana publik untuk pesta kita. Aku akan umumkan ke seluruh kota. Ungkap identitas asliku. Iklan ini harganya 50.000 dolar. Itu kira-kira pas. Kita nggak perlu bayar sepeser pun. Ada orang lain yang bayarin. Lupakan rahasianya yang 50.000 dolar itu. Aku mau iklan ini tayang di semua platform. Biar seluruh dunia tahu kalau Adi adalah saudara kandung Dewi. Aku akan hancurkan Adi, tinggalkan dia tanpa apa-apa. Dia kepalanya agak nggak benar ya. Haruskah kita periksakan ke dokter saraf atau apa? Gimana bisa tiba-tiba aku jadi nggak punya apa-apa? Iya. Bahkan kalau aku nggak dapat warisan triliunan dolar itu, kita masih punya harta kita sendiri. Jangan khawatir, Dewi.
Aku nggak akan pernah berebut warisan keluarga sama kamu. Budi berkata, Adi sudah nongkrong di perusahaan Dewi setiap hari. Begitu rahasia mereka terbongkar, kurasa mereka takkan mudah. Jadi kamu pewaris sejati keluarga lu. Kalian berdua memang tidak terlalu menarik, tapi selera kalian bagus. Kalian langsung tahu bahwa saudari saya adalah pewaris sejati keluarga kaya. Kalau begitu, kamu pasti saudara laki-lakinya, pewaris kekayaan besar. Hahaha. Memang selera kamu bagus. Masa depan saya tentu saja. Tolong, penculikan. Kalian salah orang. Saya tidak punya uang. Dewi yang punya uang. Mereka sudah... Anak, diculik! Mungkinkah mereka menyewa penculiknya sendiri? Ayu ini sangat bodoh. 911, saya ingin melaporkan kejahatan. Saya baru saja menyaksikan penculikan. Seorang pria dan wanita dipaksa masuk ke mobil van abu-abu. Nomor platnya adalah... Ayu, kenapa kamu bilang begitu? Aku pewaris sejatiku. Dua orang itu, mereka terlihat berbahaya. Dewi, jangan takut. Kamu pemeran utama wanitanya. Pemeran utama prianya akan muncul untuk menyelamatkanmu kapan saja sekarang. Itu adegan klasik untuk pemeran utama wanita. Tentu saja aku bisa melihatnya. Mereka mungkin penculik. Apa kamu sudah gila? Pria yang kamu inginkan. Kami sudah mendapatkannya untukmu. Budi. Budim itu kamu? Wah, aku tidak bersuara. Bagaimana kamu tahu itu aku? Begitu mendengar suaramu, aku langsung tahu itu kamu. Bapak Wijaya, aku sudah menyewa peretas. Mereka akan membantuku mengumpulkan informasi buruk tentang Adi. Kamu harus percaya pada kami. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau berani berbohong lagi padaku, kamu mati, mengerti? Tidak akan, aku sudah tahu. Adi adalah saudara kandung Dewi. Dia anak yang ditinggalkan ayahku bertahun-tahun lalu. Apa? Itu benar, percayalah padaku. Aku tidak akan pernah membiarkan Adi mengambil alih grup Han. Kamu satu-satunya pewaris sejati yang aku akui. Kamu pasti pemeran utama pria dari novel Pewaris Asli versus Palsu Novel. Jadi Adi adalah saudara kandung Dewi. Sepertinya aku salah paham. Ini tidak boleh. Kubas membuat Prenchna. Untuk memberi mereka pelajaran yang takkan mereka lupakan. Kamu, kemarilah. Jangan bergerak. Diam, kamu dikepung. Lepaskan sandera itu. Keluarga Han yang super kaya sedang mengadakan pesta besar. Mereka mengumumkan asal-usul pewaris mereka Adi. Bapak Wijaya memberitahu pers, terlepas dari apakah dia memiliki darah keluarga Han, dia adalah satu-satunya pewaris. Hei Tuan Muda Wijaya, lihat ini. Keluarga Han benar-benar mengumumkannya dan mengakui status Adi. Mereka bahkan bilang meski tidak ada hubungan darah, dia tetap bisa mengambil alih. Apa kakekmu sudah gila? Kakekmu sendiri benar-benar bilang meski Adi itu orang luar, dia lebih baik darimu, darah dagingnya sendiri, dia... Bagaimana bisa dia bilang begitu padamu? Sudah, Ayu, diam kau. Sayang, malaikat kecil, aku seharusnya tidak pernah percaya omong kosongmu. Taktik perang bisnis apa? Serangan peretas apa? Itu semua cuma omong kosong yang kamu ambil dari novel murahanmu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Seorang tuan muda sah dari keluarga Han akhirnya harus mendekam di penjara 3 tahun bersamamu. Budi, kamu salah paham. Kamulah dalangnya. Kamu dapat 5 tahun, aku cuma dapat 3. Tiga tahun? 3 tahun? 3 tahun penantian telah berakhir.
Aku, Ayu Sang Raja Naga, telah kembali dengan kemenangan. Sekarang aku mengerti. Aku mengerti segalanya. Budi, aku selalu berpikir bahwa kamu dan Siti adalah protagonisnya selama ini. Tapi sebenarnya, akulah protagonisnya. Lahir dalam kekayaan, hanya untuk ditindas oleh tokoh sampingan wanita jahat dan saudaranya. Itulah cerita asal klasik untuk yang terpilih. Budi. Budi, dengarkan aku. Aku sudah memutuskan. Aku akan menjadikanmu anak buah pertamaku. Meskipun saat ini kamu cuma bahan penjahat yang tidak berguna, aku akan melatihmu. Hari aku, Ayu Sang Raja Naga, kembali dengan kemenangan. Akan menjadi hari Adi dan Dewi dihancurkan hingga ke tanah. Penjaga, penjaga, penjaga. Aku minta pindah sel. Aku menolak dikurung bersama si sayang ini. Penjaga, penjaga. Hari ini Bapak Wijaya pertama kali datang ke rumah kita. Aku terlihat baik-baik saja seperti ini. Atau masih kurang pas? Sudah bagus, Ibu. Aku sudah memenuhi semua persyaratan Bapak Wijaya. Dia tidak akan menyusahkan Ibu. Anak bodoh. Kalian berdua sudah bekerja sangat keras. Kenapa kalian merahasiakannya dariku? Kakek. Lumayan. Adi sekarang punya saudari, dan aku punya cucu perempuan. Bapak Wijaya, Anda sudah datang. Silakan. Masuk. Ibu, semua hidangan sudah dihidangkan. Terima kasih. Tentang Budi, ku dengar dia sedang berusaha. Untuk mengganti sel penjaranya, dia benar-benar menolak berbagi sel dengan Ayu. Dia bahkan bilang kalau Ayu harus periksa ke psikiater, otaknya sudah rusak. Kupikir mereka sangat dekat. Kakek. Itu cuman Ayu yang baca novel. Otaknya sudah rusak. Begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Rina? Kudengar perusahaannya baru-baru ini bangkrut. Dia mungkin akan mencoba menemuimu. Kamu belum bertemu dengannya, kan? Tidak. Siapapun yang mendekatiku dalam jarak 100 kaki akan dihadang oleh pengawalku. Orang yang begitu tak berperasaan. Pantas di penjara. Ini hasil terbaik yang mungkin. Dia jatuh dari puncak ke dasar. Dihukum hidup dalam kesederhanaan. Itulah hukuman terberat baginya. Bersulang untuk hidup kita yang indah.